Kemudian, nah ini melengkapkan kuadrat sempurna. Ini adalah cara kedua untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna adalah bentuknya seperti ini. Kalau ada bentuk aljabar A tambah B dikuadratkan, ingat ini SMP, A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Atau A kurang B kuadrat adalah A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, kita lihat kalau contohnya seperti ini. X kurang 3 kuadrat itu adalah kuadrat sempurna. Ketika dijabarkan, maka dia menjadi X kuadrat kurang 2 kali X kali 3. Ya, 2 kali X kali 3 ditambah 3 kuadrat. Ingat bentuknya kan sama dengan A kurang B kuadrat. Maka harusnya dia menjadi A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Karena X kurang 3 kuadrat, maka dia menjadi X kuadrat kurang 2 kali X kali 3 tambah 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 2 kali 3, 6, berarti 6X tambah 9. Nah, dari sini bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat kurang 6X tambah 9 adalah X kurang 3 kuadrat. Nah, kita akan gunakan prinsip itu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini salah satu cara menentukan persamaan kuadrat adalah dengan membentuk persamaan kuadrat ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Nah, karena tadi kita sudah mencoba melihat apa sih itu kuadrat sempurna, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, kita bisa buat menjadi X plus minus A kuadrat dalam kurung kuadrat itu sama dengan B. Nah, di mana nilai B di sini harus lebih dari 0 atau positif. Nah, contohnya seperti ini. X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa dipastikan ini adalah bukan bentuk kuadrat sempurna. Oleh karena itu, kita coba melengkapkan supaya menjadi kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya adalah berikut. Yang pertama, pindahkan dulu koefisien. Bukan koefisien, tapi konstantanya di sebelah kanan. Maka dia akan menjadi X kuadrat tambah X sama dengan positif 2. Nah, setelah dipindahkan, kita harus manipulasi bentuk aljabarnya ini, yang sebelah kiri ini, supaya menjadi seperti bentuk kuadrat sempurna. Ya, ingat bentuk kuadrat sempurna ini bisa patokannya dari sini ya. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kan X kuadrat ini kita membuat semirip mungkin dengan itu. X kuadrat tambah X. Nah, seharusnya kan ada 2 ya. Maka kita bisa tuliskan menjadi X kuadrat tambah 2X. 2 kali 1 kali X. Ya, tetapi kan kita tidak mengubah nilai. Cuman mengubah bentuk saja. Ya, sehingga supaya ada muncul 2 di sini, padahal kan tetap X ya sesuai dengan yang ada di soal, maka ini harusnya 1/2. Jadi 2 kali 1/2 X. Nah, ini kan bentuknya sudah hampir mirip kuadrat sempurna. Nah, masih kurang nih, makanya harus dilengkapkan. 2 kali 1/2 X di belakangnya harus sama juga. Cara gampangnya adalah yang 1/2 ini, jadi kita tuliskan lagi di belakangnya. Sehingga dia menjadi tambah 1/2 kuadrat. Nah, ini sudah bentuk yang seperti ini adalah bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 2AB, X ya, tambah B kuadrat. Nah, sehingga ini kan sama dengan 2. Tapi ingat ya, di sebelah kiri kita
ada menambahkan bilangan yaitu 1/2 kuadrat. Berarti karena kita menambahkan 1/2 kuadrat di kiri, yang kanan juga harus tetap digunakan prinsip yang sama, yaitu menambahkan juga dengan 1/2 kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal kalau bentuk yang ini sudah menjadi kuadrat sempurna, maka bentuk kuadrat sempurnanya adalah X tambah setengah kuadrat. Nah, coba kamu kuadratkan lagi, pasti akan kembali ke sini bentuknya. Nah, sama dengan 2 tambah 1/2 kuadrat adalah 1/4. Nah, kita hitung lagi, X tambah setengah, ini tetap dibuat seperti ini, yang kanannya dihitung, 2 tambah 1/4, itu kan sama juga dengan 8/4 ditambah 1/4. X tambah 1/2 kuadrat sama dengan 8 tambah 1, itu 9/4. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, sudah sama kan dengan syaratnya harus melengkapkan kuadrat seperti ini. Maka selanjutnya adalah X tambah setengah. Karena mau dihilangkan kuadratnya, maka di sebelah kanan itu harus diakarkan. Tapi ingat harus ada plus minus. Akar dari 9/4. X tambah 1/2 itu sama dengan plus minus. Akar 9/4 itu adalah 3/2. Ya. X tambah 1/2 sama dengan plus minus 3/2. Sehingga X sama dengan, kita mulai dulu yang positif ya, X tambah setengah sama dengan 3/2. Berarti X sama dengan 3/2 kurang 1/2. X sama dengan 2/2 sama dengan 1. Berikutnya, X tambah 1/2 sama dengan negatif 3/2. X sama dengan negatif 3/2 kurang 1/2. X sama dengan negatif 4/2, yaitu X sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita dapat juga bahwa ternyata sama ya. Dengan soal sebelumnya kalau pakai memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat hasilnya sama. Yaitu himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,1. Itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Soal yang sama tadi yang kita kerjakan dengan melengkapkan dengan faktorisasi, kita akan coba juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kalau bentuknya seperti ini. 2x kuadrat kurang 11x tambah 15. Langkah pertamanya sama juga, ini sama dengan 0. Kita pindahkan konstantanya di sebelah kanan, maka dia menjadi 2. 2x kuadrat kurang 11x sama dengan negatif 15. Nah, karena kuadrat sempurna itu tidak ada angka di depan x kuadrat, maka kita harus bagi ini dengan 2. Maka dia menjadi x kuadrat kurang 11/2x sama dengan negatif 15/2. Oke, nah langkah berikutnya, nah ini melengkapkan kuadratnya. Bentuknya kan adalah x kuadrat kurang 11/2x. Nah ini harus dibuat menjadi kuadrat sempurna. Berarti x kuadrat kurang, harus ada angka 2 di depan. 2 dikali 11/2, supaya ini kan dikali 2 supaya tetap ya 11/2, maka kita harus buat ini menjadi 11/4. Ya, 2 dikali 11/4 tetap 11/2 ya, jadi tidak mengubah nilainya. Nah, karena di sini ada 11/4, nih ya, 11/4 ini akan kita tuliskan di penambahannya yang dilengkapkan, berarti tambah 11/4 tapi bentuknya kuadrat. Oke, kemudian setelahnya di sebelah kanan juga, karena di sebelah kiri ditambah 11/4 kuadrat, berarti yang kanan juga ditambahkan angka yang sama. Negatif 15/2 tambah 11/4 kuadrat. Nah, yang kiri ini sudah pasti akan menjadi X kurang 11/4
kuadrat sama dengan negatif 15/2 tambah 11/4 dikuadratkan itu adalah 121/16. Ya, kemudian kita coba samakan penyebutnya. X kurang 11/4 kuadrat sama dengan negatif 15/2 supaya bisa dijumlahkan dengan 121/16, maka harus disamakan penyebutnya jadi per 16. Maka kedua-duanya dikali dengan 8. Negatif 15 kali 8 itu adalah negatif 120 per 2 kali 8, 16, tambah 121/16. Nah, bentuknya ini menjadi X kuadrat X kurang 11/4 dikuadratkan sama dengan negatif 120 ditambah 121 adalah 1, positif 1. 1/16. Nah, dari sini maka bentuknya adalah X kurang 11/4 kuadrat sama dengan 1/16. Nah, sehingga kita harus akarkan ya supaya bentuk kuadratnya tidak ada lagi. Berarti X kurang 11/4 sama dengan plus minus akar 1/16. X kurang 11/4 sama dengan plus minus akar 1/16 adalah 1/4. Nah, tinggal dicari satu persatu. X kurang 11/4 sama dengan plus positif 1/4. Berarti X sama dengan 1/4 tambah 11/4. X sama dengan 12/4 sama dengan 3. Kemudian yang kedua adalah X kurang 11/4 sama dengan negatif 1/4. X sama dengan negatif 1/4 tambah 11/4. X sama dengan 10/4 atau 5/2. Nah, dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 5/2,3. Berarti sama dengan cara kita menggunakan faktorisasi. Nah, dengan menyimak cara-cara penyelesaian persamaan kuadrat, sudah dua cara kita tentukan ya, sudah dua cara kita pelajari. Maka tugas yang akan kalian kerjakan adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi dan juga melengkapkan kuadrat sempurna. Ada dua nomor, jadi masing-masing kamu bandingkan kedua cara ini. Kemudian, silakan tentukan mana yang menurut kalian yang paling mudah untuk dikerjakan. Oke, sampai ketemu di pembelajaran pada saat tatap muka dengan Google Meet. Terima kasih, sampai jumpa.